Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast SMK Negeri 1 Kluang. Di sini bersama saya Ibu Eti Supriyanti selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Kluang. Oke, di sini pada podcast hari ini saya ditemani oleh dua siswi cantik bernama. Perkenalkan, nama saya Carla Febrianti. Saya dari kelas 10 DKV 1. Dan perkenalkan, nama saya Uci Tri Alexa dari kelas 10 DKV 2. Oke, hari ini saya ditemani dua siswi yang kebetulan dia jurusannya sama ya, DKV semua. Iya. Oke, untuk Suci dan Carla, kalian berdua asal SMP-nya dari mana? Sama? Beda, Bu. Beda. Oke, kalau Carla dari mana? Kalau saya itu dari SMP Negeri 2 Kluang. Kalau saya dari SMP 3 Babat Supat. Oke, berarti jauh ya? Iya. Tempat tinggalnya beda dong? Beda. Oke. Kalau Carla tinggal di mana? Kalau saya tinggal di Kluang, Bu. Tinggal di Kluang. Kalau Suci? Kalau saya tinggal di 108. 100 udah lumayan ya. Oke. Dari SMP pasti ada tujuan ya kalian masuk SMK. Oke. Kenapa kalian harus memilih SMK Negeri 1 Kluang tempat kalian untuk menuntut ilmu? Coba siapa dulu nih? Saya. Oke. Karena saya dari SMP itu kayak SMK Negeri 1 Kluang ini termasuk sekolah impian saya. Dari dulu saya tuh pengen nih masuk SMK karena jurusannya ada yang kayak saya mau. Jurusan apa tuh? Jurusan DKV, Bu. Oke, jurusan DKV. Berarti pas banget nih ya. Iya. Oke. Kalau Suci bagaimana, Ci? Kalau saya sih dari SMP emang pengen banget sekolah di SMK 1 Kluang, SMK Negeri 1 Kluang ya. Karena ingin mengenal lebih banyak jurusan seperti jurusan TKR, TBSM, DKV dan akuntansi. Jurusan saya juga DKV. Ya memang dari awal pilihan kalian berdua DKV ya? Iya. Luar biasa. Berarti kalian siap dong mendalami dunia visual ya? Iya, Bu. Oke, di SMK Negeri 1 Kluang ini kan pada saat pertama kali kita terima nih ya jadi SMK, itu kan ada kegiatan MPLS. Nah, MPLS itu kan dilaksanakan 3 hari nih. Iya. Bagaimana perasaan kalian? Saya dulu ya. Oke, silakan. Rasanya sih bahagia sih, Bu. Iya. Mengenal semua banyak teman seperti gimana sih? Beda-beda sekolah gitu Iya, ya? iya, Benar. seperti itu. Jadi beda sekolah, ketemu di sini, kenal Kenal semua. semua. Itu selama 3 hari ya? Ya, apalagi ketemu sama teman-teman satu sekolah seperti itu kan. Ya. Jadi banyak dong temannya yang masuk ke sini. Banyak, Bu. Wow, luar biasa loh SMK Negeri 1 Kluang. Nah, gimana Carla? Kalau saya selama 3 hari MPLS itu ya sama ya, banyak mengenal teman dari sekolah-sekolah lain dan saya juga mengenal guru-guru baru dan saya juga mengetahui fasilitas apa aja sih yang ada di SMK Negeri 1 Kluang ini. Tapi seru kan? Seru banget, Bu. Seru banget. Iya. Selama 3 hari MPLS itu seru banget dong pastinya. Iya. Sambil bermain juga kita ya. Oke. Kemudian pada saat MPLS sudah memperkenalkan lingkungan sekolah, sudah selesai itu kan bagi jurusan ya? Iya. Pas nggak tuh jurusannya sama kalian? Pas banget. Pas banget, Bu. Kan dari awal kan memang kami masuk jurusan DKV dan alhamdulillah juga masuk jurusan DKV, Bu. Oke, berarti sesuai dengan keinginan dan impian kalian. Iya, Bu. Benar-benar. Itu kalau posisinya di MPLS. Kemudian sekarang Ibu tanya juga, tadi pertama katanya DKV tuh, Ya. memang jurusan yang kalian inginkan sekali ya? Kenapa nggak masuk di jurusan TBSM gitu? Gimana ya kalau misalkan DKV tuh jurusan yang paling pengen tahu lebih banyak tentang komunikasi visual, desain gitu. Oke, berarti memang jiwanya Iya. ya di sana. Oke. Kemudian memang jurusan itu kalau udah kalian terima nih, perasaan kalian bagaimana? Udah masuk situ? Ya, perasaan kami sangat bahagia pasti ya. Seneng banget sih, soalnya kan masuk ke jurusan yang kami impikan seperti itu. Oke.
Berarti udah 3 minggu masuk ke SMK, kalian sudah mengenali dong. Oh, ini jurusan DKP. Gimana proses belajarnya? Apakah selama dalam belajar 3 minggu itu kalian monoton di kelas saja? Enggak kan? Enggak. Pada saat belajar kalian pasti ada yang namanya langsung belajar ke praktek kayak gitu. Iya. Karena DKP itu kan sistemnya dia tidak hanya belajar di dalam kelas saja, dia langsung juga praktek. Tidak hanya DKP aja loh, SMK juga semua jurusan itu tidak semuanya berpatokan belajar di dalam kelas. Karena sebagian dari siswa itu biasanya sudah langsung mengenal alat, barang, apapun sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke. Kemudian selain itu juga di SMK kita ini kan ada eskul tuh. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian berdua sukanya apa? Hobinya lah minimal. Kan sekolah SMK Negeri 1 Keluang ini kan banyak ya Bu ya, eskul tuh ada berapa? Ada voli, kayak basket, pramuka, futsal, dan masih banyak lagi lah Bu ya. Kalau saya sendiri itu cuman ikut 2 eskul, yaitu ikut eskul paskib sama ikut eskul PMR Bu. Tapi suka dunia seni nggak? Suka ya Bu, ya karena itu kan jurusan sendiri. Tapi saya nggak ikut eskulnya Bu. Nggak ikut eskulnya. Bisa apa aja? Bisa nyanyi nggak? Bisa Bu. Bisa nyanyi. Wah, berarti ada kemampuan lain ya. Karena di SMK sini setiap anak yang punya jiwa eskul kemudian bagus itu biasanya kita ikut lomba kan? Iya. Nah, kemarin kalian tahu kan? Waktu kita MPLS ada Kak Sinta Kartika jurusan 11 akuntansi itu ikut lomba judul lagu ya, lagu pencipta judul lagu, dia menang di tingkat provinsi, luar biasa. Keren Bayangkan ya. Kalian tahu nggak kalau SMK kita ini termasuk SMK yang jauh dari kota ya. Iya benar. Kita bisa bersaing di tingkat nasional di mana ya kita tahu sendirilah SMK di daerah Palembang itu SMK-nya luar biasa semua. Nah, kalau bisa nyanyi coba dong, Ibu pengen dengar suaranya, boleh nggak? Uci dulu nih. Apa duet? Masanya kalau si Uci, kalau tadi Carla kan dia ikut paskib sama apa itu? PMR. PMR. Ya. Kalau Uci ikut eskul juga nggak? Ikut Bu. Ikut eskul apa? Aku sih sebagai Uci agak ragu-ragu ya ikut sebanyak eskul di SMK sini karena takutnya nanti waktunya tuh kayak tumuran gitu kan. Seperti ikut futsal aku ikut. Futsal. Bisa. Wih. Beneran nih, cewek main futsal. Memang rame Bu. Rame memang. Iya. Iya. Terus paskib. Ya. Terus paskib, terus nyanyi. Oh, nyanyi juga. Oke. Nari. Nari bisa? Iya. Wah, multi talenta ya. Terus apa lagi? PMR. Oh, PMR juga. Iya. Oke. Berarti kalian di situ bisa menjiwai ya. Iya. Di satu sisi posisinya kalian mengerti ya. Kalian mengerti bahwa oh, eskul SMK tuh kayak gini. Nah, dari eskul nanti kalian akan dikirim lah istilahnya kalau punya bakat. Apalagi kalau Uci tadi kan katanya suka nyanyi. Coba sih. Nyanyi apa ya? Kan banyak sekarang nih anak gaul-gaul tuh yang suka lagu-lagu galau. Iya. Kalau masuk SMK Negeri 1 Keluang tidak ada kata siswa yang galau ya. Kenapa? Karena kan kita siswanya belajar langsung praktek, jadi nggak ada lah kata galau. Iya dong, ya benar. Oke, bagaimana Ci? Nyanyi Ci. Nyanyi ya? Coba Ci. Ibu pengen mendengarkan suara siswa yang merdu. Nyanyi. Langsung aja lah. Ref ya. Oh boleh nggak apa-apa. Bismillah. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Begitu mudah dirimu melupakan segalanya dengan aku yang kau cinta.
Luar biasa. Bagus ya sebenarnya. Bagaimana Carla? Mau coba nggak Carla? Nggak mau. Kenapa tidak mau? Suara Suci loh bagus ternyata. Diam-diam dia mempunyai bakat terpendam. Iya. Ya. Oke. Sekarang gini, kita kan udah berjalan nih selama 3 minggu. Ya, ada nggak kesan kalian setelah berada di SMK Negeri 1 Kluwang setelah 3 minggu itu? Kesannya bagaimana? Oh gini Bu, setelah pembagian kelas nih saya ketemu teman baru, kemudian banyak yang teman itu kan berbeda-beda sekolah tuh ya. Benar. Jadi kalian yang awalnya mungkin sudah kenal satu sama lain waktu di SMP nih, tiba-tiba masuk di SMK, oh ternyata dia ini dari pondok, oh ternyata dia dari SMP yang lain, kayak gitu. Jadi kan berbaurlah satu sama lain, kayak gitu. Kalau kesan saya selama 3 minggu nih Bu ya, saya tuh mendapatkan ya seperti Bu bilang, mendapatkan banyak teman baru kan. Dan saya juga itu punya wali kelas, kayak belajar dengan guru-guru baru. Kayak apa sih Bu? Belajar dengan Wali kelasnya keren banget dong berarti. Siapa wali kelasnya? Bu Mary. Oh, Bu Mary. Bu Mary itu guru pertama kali ya di SMK Negeri 1. Iya. Tahu ya? Iya. Bu Mary itu termasuk guru pertama kali buka di SMK Negeri 1 Kluwang sampai sekarang. Udah lama banget juga ya. Luar biasa memang. Ibu Mary. Nah, Bu Mary itu jurusan dia ngajar di jurusan bahasa Indonesia ya. Iya, ngajar bahasa Indonesia. Iya. Jadi wali kelas kalian, kemudian gaya yang humoris, Benar banget. enak banget kan jadi. Enak banget Bu. Iya. Beda kelas ya tadi ya? Beda ya, Bu. Oke, kalau Carla kan wali kelasnya Bu Mary ya. Jadi dengan adanya Bu Mary bisa dibantu lah ya semua iya, kegiatan. Kalau Uci siapa wali kelasnya? Kalau wali kelas aku sih yang dari DKV 2 ya. Iya, DKV 2. Khairul Anissa. Oh, Khairul Nisa. Iya, Khairul Nisa namanya. Ya, Nisa. Ya sama. Bu Mary, Bu Khairul Nisa itu juga angkatan pertama bukan SMK Negeri 1 Kluwang. Menurut saya sih ya, Bu Anissa itu orang yang sedikit tegas dengan semua tentang desain kelas seperti itu. Dan juga dia sering ya seperti suasana, sering apa sih namanya? Moodnya tuh kan marah, sering tegas, sering kalau mau bercanda ya bercanda gitu kan. Oke. Orangnya enak ya. enak banget malah. Ya karena kan posisinya dia harus memposisikan di mana posisi yang seharusnya ya. Jadi kalau pada saat kalian suntuk nih pasti diajak humoris ya kan. Iya, benar banget. Ngantuk, ayo nggak belajar gitu. Iya. Gitu kan. Oke. Jadi wali kelasnya berbeda. Ya memang setiap siswa itu kan setiap kelas juga kan setiap itu wali kelasnya berbeda-beda, Beda, tanggung iya. jawabnya juga Iya, berbeda, benar, jalannya benar. juga berbeda. Iya, benar. Tapi seneng kan? Alhamdulillah seneng banget. Seneng banget. Seneng Oke. banget. Kirain Ibu nyesel nggak kira-kira? Enggak ada namanya nyesel. Malahan ada temen aku Bu ya yang kemarin tuh pengen masuk SMK tapi kan udah tutup Bu. Iya, udah tutup Bu. Banyak Bu yang kayak kemarin kayak gitu. Ya, gini ya, SMK kita ini alhamdulillah banyak sekali peminatnya tahun ini karena di setiap sekolah itu kan ya sesuai dengan keinginan siswa ya. Mungkin ada yang masuk ke sekolah A, B, dan C. Iya. Kebetulan kita kemarin itu hanya menerima 216 siswa, ya termasuk kalian berdua lah ya. Nah, di situ memang banyak ada beberapa siswa lagi yang ingin bergabung bersama kita karena kondisinya yang tidak memungkinkan ya, jadi kita belum bisa menerima mereka untuk bergabung di SMK Negeri 1 Kluwang. Oke, selama 3 minggu juga sudah mengetahui semua fasilitas SMK, kemudian sudah mengetahui gurunya. Betah kan? Betah. Oke, betah. Jadi gini, di SMK Negeri 1 Kluwang itu juga ya, selain jurusannya kita juga menerapkan disiplin kepada siswa. Nah, sekarang gue tanya,
kita kan disiplin nih 6.50 kata ibu sudah stay di sekolah. Bagaimana perasaan kalian kalau udah 6.50 stay di sekolah? Kalau aku sendiri ya Bu ya, itu buru-buru banget. Kan kalau di SMP itu Bu ya masuk itu 7.30 kalau di SMP aku. benar. Jadi kalau jam 7 dari sekolah, oh ya udah berarti pagi-pagi harus siap-siap nih kayak Berarti gitu. kalian bisa dong mengatur waktunya. Iya, makanya itu Berarti kayak kalau misalnya 6.50 bangunnya lebih awal kan? Ya benar kan? Iya. Bangun lebih awal, kemudian kira-kira pada saat 6.50 udah berada di sekolah berarti? aku sih kalau Kadang-kadang kalau aku ya yang sering siswi telat Ya. yang sering kena hukum juga, kadang namanya SMP sama SMK atau SMA Iya. itu kan beda. Kalau SMP kan aku sering datang jam 7.30 sama seperti Carla. Nah, kalau SMK ini jam 6.50 udah stay di sini kan. Jadi kayak gimana ya, buru-buru banget dan lagi pun aku kan ikut orang kan, Ya. apalagi ikut teman kadang telat ya, kita ikut telat juga gitu. Gitu. Oke. Tapi ya nggak masalah ya, karena Iya. sudah berjalannya 3 minggu ini, saya lihat nggak ada lagi dong Iya, siswa yang nggak telat. ada. Iya. Iya, Karena kan kita biasanya kalau Senin itu upacara pagi, kemudian Selasa, Rabu kita sudah apel pagi, Iya, ya, benar apel banget. pagi, kemudian Kamis kita senam, Jumat kita yasinan. Oke, menurut kalian dengan menerapkan full day, itu kan full day nih, jadi Sabtu Minggu bisa lah kata kalian tuh namanya weekend. Iya, benar banget, tapi benar banget. tapi kami nggak weekend. Tapi nggak weekend Sabtunya. kami. Kenapa? Karena eskul. Luar biasa siswa yang luar biasa ini. Dia masih menyempatkan dirinya untuk eskul. Iya, Jadi benar. gini, menurut kalian tidak harus semuanya belajar di dalam kelas. Iya, benar. Eskul itu penting berarti ya. Iya. Penting Bu, apalagi eskul paskib kan itu kayak Menurut saya sih kalau eskul itu penting banget, apalagi tentang ya nyanyi tadi, Ya. nari tadi kan, itu eskul dua itu kan bisa dikirim ke kecamatan Oke. atau ke kota gitu kan, biar bisa meningkatkan lebih tinggi lagi SMK Negeri 1 Keluang ini. Iya benar banget, karena kan kita SMK ini alhamdulillah juga loh, setiap tahun itu pasti akan mengirim siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan lomba Benar. tingkat provinsi. Nah, jadi jangan sampai di tahun ini kita tidak mengirimkan juga dong, ya kan? Oke. Benar sekarang. Berarti mulai kita asah kemampuan peserta didiknya, ya kan? Yang punya skill, ya silakan. Oke, apalagi kayak Uci tadi kan suaranya bagus banget loh. iya bagus. Kalah suara aku. Kalau kalah ya suaranya, apalagi suaranya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi hari Sabtu kalian menyempatkan diri untuk eskul. Itu kalau biasanya ikut eskul dari jam berapa? Dari jam 7 Bu, jam 7 itu udah ada di sekolah kan eskul paskib kan. Ya kalau eskul paskib memang dari jam 7. Jam 7 pagi kayak berangkat sekolah biasa Bu. Iya, Apa jam itu? 7. Iya. Berarti disiplinnya luar biasa. Iya, bener banget. Itu kalau untuk paskib. Senang nggak kalau untuk ikut eskul paskibnya itu? Kalau aku sih dari SMP memang senang ya Bu ya ikut eskul paskib itu karena pengen ngibar di kecamatan ya. Tapi kemarin tuh nggak kepilih Bu ya. Iya. Tapi pilih banget. ya katanya usahain dulu lah tahun depan pasti depan. kepilih lah Bu. Oke, karena kan semua itu butuh proses. Iya. Iya, benar banget. Enggak Kita secara coba langsung. lagi. Iya benar. Jadi kalau untuk eskul paskib itu berangkatnya pagi ya. Iya. Ya, pagi. Itu berarti semua eskul hari Sabtu ya? Enggak Bu. Kalau PMR itu hari Jumat ya. Kalau nggak salah sih besok ya, Selasa kan? PMR hari Jumat katanya. Ya Oh, Jumat. memang hari Ya, Jumat. ya. Itu PMR bimbingnya Ibu Hana ya? Iya Ibu Iya, Bu Hana. Hana. Oke. Jadi suka dong PMR. Belum tahu Bu, soalnya kan baru dimulai eskul PMR ini kan. Di SMP juga kan nggak ada Bu. Nggak ada eskul juga PMR. namanya PMR. itu Iya. nggak ada. Jadi PMR ini baru perkenalannya waktu di SMK. Iya. Iya Bu, bener banget. Benar. Berarti banyak sekali dong eskul yang pada saat kalian di SMP belum ketemu, waktu masuk ke SMK semuanya ketemu. Banyak Bu. Iya. Salah satunya tadi adalah PMR. Paskib. Ya. Banyak ya peminat untuk yang ikut eskul? Banyak Banyak dong. Kayaknya banyak Bu. Iya. Iya. Tetapi tidak hanya jurusan DKP aja kan gabung itu? Gabung nggak? Enggak. Beda Itu apa? beda banyak tuh Bu dari kelas Beda-beda Bu akuntansi, itunya.
Iya, maksud ibu kan gabung antara akuntansi, DKP, TBSM, TKR, mungkin ada dari sebagian mereka itu ikut Ekskul. Oh, ada, emang ada. Nah, jadi kan secara bersama-sama tanpa harus membedakan nih ya. Oh, saya jurusan DKP. Enggak. Jadi Iya, di bener. situ kita bergabung menjadi satu antara jurusan DKP, akuntansi, TBSM dan TKR. TKRO. Jadi mengenal satu sama lain maksud ibu seperti Iya. itu. Oke, itu kalau untuk mengenai eskul. Nah, pada saat sudah eskul, itu kan biasanya di dalam kelas nih. Kalau sudah di dalam kelas itu berbaur dengan berbagai siswa yang notabene beda sekolah ya. Iya, Bu. Itu bagaimana kalian menyesuaikan dirinya, beradaptasi dengan teman sekelas bagaimana? Gimana ya? Bagaimana sih? Atau Carla dulu, siapa aja deh boleh, nggak apa-apa. Kan ya memang pada saat kalian masuk ke kelas sudah dibagi jurusan itu kan nggak Iya. mungkin kan kalian hanya oh iya nih saya hanya berteman dengan si A saja kan nggak mungkin. Nggak, iya. Karena kan di situ kan banyak dari berbagai macam jenis lah maksudnya Bener ya. banget. Bener banget. Jenis mungkin dari Teman dari luar, Iya, kemudian dari Jawa, Hindoli, iya. dari segala macam. Nah, bagaimana kalian melakukan adaptasi seperti itu? dengan perkenalan diri. Iya. Oh, dengan iya, bener banget. Oke, dengan perkenalan diri. Kemudian juga di SMK kita kan tidak diperkenankan ya untuk menggunakan bahasa daerah, ya kan? Karena kita diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia, Tujuannya iya. apa tadi? Supaya teman kita yang satu kelas itu Ngerti. Iya, itu bahasa yang tujuannya kita. itu tadi Iya, ngerti. benar. Karena kalau sudah kita menggunakan bahasa daerah kita, belum tentu kan teman yang lain mengerti ya kan? Iya, kan apa namanya itu teman kelas kita kan beda-beda. Iya, beda-beda. Beda-beda orang seperti dari orang Sunda, bahasa Sunda, Jawa, Medan gitu kan. Semuanya ada. Jadi berarti menyenangkan lah ya masuk ke SMK Negeri 1 Menyenangkan. banget. Benar, menyenangkan banget. Karena di SMK sini kan pada saat di kelas 10, kelas 11 nanti ada tuh yang namanya magang juga. Biasanya kalau anak itu impiannya tuh, oh saya bisa magang di tempat yang A, si B kayak gitu kan. Pasti impian kalian kan. Nah berarti ini kan baru masuk kelas 10 nih. Adalah angan-angan kalian untuk mencapai prestasi ya maksud ibu. Prestasi dalam kelas. Misalnya, oh kalau SMP nih persaingannya nggak terlalu ketat nih ya. Nah, kalau udah di SMK, saya harus lebih giat lagi nih belajar karena udah bergabung dari berbagai macam sekolah tadi. Iya, apalagi kan itu apa namanya keahliannya kan juga kita nggak tahu. Iya, benar. Kita nggak tahu dia bukan aku gimana ya dia pinter atau enggaknya itu kan dengan keahlian dia sendiri Bu. Nah, makanya itu dengan keahlian tadi kata kamu, tapi dengan kamu masuk di SMK sini, nanti kalian akan diajari, diasah semua. Yang awalnya peserta didik kalian tuh yang nggak bisa apa-apa lah istilahnya, tapi setelah masuk ke SMK kalian bisa mengerti, oh ternyata ini nih belajar DKP, mengenal mungkin kamera dan segala macam. Iya, benar. Nah, jadi istilahnya ya udahlah ikutin aja alurnya. Yang penting alur itu menyenangkan, belajar di kelas juga menyenangkan, kemudian di lingkungan sekolah juga menyenangkan. Iya. Tapi istilahnya di SMK juga tidak ada yang namanya bullying ya. Iya, Nggak ada Bu. Ada nggak Selama di kelas? 3 minggu Ya? nggak ada itu yang namanya bullying. Oke. Belum ada. Iya, Bukan pengen bully itu bukan, cuman belum ada aja. Ya, tapi memang di SMK kita tidak Tidak ada ada. yang Dan namanya hanya bullying. bullying. Dan Iya. tidak diharapkan ya memang itu sudah digarisbawahi bahwa kita SMK Negeri 1 Keluang di sini memberikan kenyamanan peserta didik untuk belajar ya, kenyamanan peserta didik untuk belajar dalam hal apapun itu ya. Makanya kita selalu welcome kepada peserta didik siapapun itu untuk berdiskusi lah istilahnya seperti itu ya, berdiskusi bersama guru di mana menurut siswa tersebut oh saya nyaman dengan guru si A si B kayak gitu. Jadi tidak ada pembatas minimal kayak gitu karena kita merangkul peserta didik itu dalam artian bukan hanya sekadar peserta kayak gitu kan. Nah jadi
di sini juga di SMK Negeri 1 Keluar juga kita nanti kan ada namanya guru BK. Iya. Nah, guru BK di sini bukan masalah ke nakalnya siswa saja, tidak. Kalau kalian punya keinginan nih, saya pengen kuliah. Iya, itu boleh konsul. Boleh, benar, boleh konsul. Saya bingung nih Bu, mau ngambil jurusan A atau B. Boleh konsul dengan guru BK kalian. Kayak gitu. Karena di SMK sini kan tidak mesti harus kerja ya, bisa juga kuliah. Ya benar. Nah, sekarang gue tanya sama kalian berdua nih. Setelah lulus SMK, ya memang sih masih lama ya. Nah, kira-kira tujuannya kemana? Kalau rencana aku sendiri ya Bu ya, itu aku tuh pengen kuliah ya Bu ya. Iya, pengen kuliah. Kan aku kan sekolah SMK itu ngambil jurusan DKV ya Bu ya. Kayak DKV itu desain komunitas visual. Desain komunikasi visual. Oke. Jadi kuliahnya pengen ngambil jurusan kalau aku sendiri itu kan kalau desain komunikasi visual itu kan bisa main komputer kan Bu ya, bisa main laptop. Kalau aku kuliahnya itu pengen ambil akuntansi Bu. Oh, pengen ngambil akuntansi? Nggak salah nih. Oh, berarti mencakup semuanya ya. Dia nanti bisa ngetik, bisa juga. Iya kan? Kalau kuliah kan harus bisa pakai laptop kan Bu ya. Nah jadi kayak aku masuk SMK itu ngambil DKV, aku tuh udah bisa nih kayak kuliah nih aku udah bisa main laptop. Jadi aku tuh kayak biar nggak belajar lagi kayak gitu Bu. Padahal sebenarnya kalau DKV itu tidak hanya ke laptop saja loh. Luas banget. Dia bisa editing foto, kemudian dia bisa buat nih sekarang. Contohnya posisi kita sekarang ini karena apa? Karena jurusan DKV. Iya, posisinya. Dia bisa juga video. Jadi kalau untuk jurusan DKV itu jurusan luar biasa. Dan peminatnya paling banyak kalau untuk tingkat SMK Negeri 1 Keluar. Dan DKV juga bukan hanya megang komputer, bukan. Seperti megang kamera, megang ya seperti ini. Ya, kondisi kita sekarang itu termasuk ke dalam salah satu jurusan DKV. Uci, bagaimana Ci? Kalau si Carla kan tadi katanya setelah lulus dari SMK nih ya, mau lanjut kuliah. Kalau Uci bagaimana? Menurut saya sih ya, saya nggak langsung saya langsung kerja. Nggak kuliah. Jadi gini, kalau di SMK kan memang kita tidak dituntut ya siswa untuk kuliah. Iya, benar. Karena SMK itu menciptakan peserta didik yang lulus siap kerja. Nah, kayak gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena kalian sudah punya skill, sudah punya kemampuan, ya kan? Dari kelas 10 nih, kelas 11, kelas 12, semuanya sudah diasah oleh guru-guru yang sudah profesional. Nah, ya kan? Karena guru di sini ya sesuai juga dengan ini bidangnya masing-masing. DKV khusus memang guru DKV, akuntansi seperti itu juga. Jadi tidak salah memberikan ilmu kepada peserta didik. Ya, oke. Kemudian setelah masuk ke SMK juga nih, kita kan tadi Ibu katakan ada full day ya. Full day. Jadi dari jam 6.50 sudah stay di sekolah. Kemudian kita ada sholat zuhur ya. Nah, bagaimana menurut kalian dengan diadakannya sholat zuhur berjamaah? Menurut aku sendiri ya, kan kalau di SMP itu kan nggak ada ya Bu ya, sholat zuhur di berjamaah tuh nggak ada. Jadi kayak lebih memandirikan kita, kayak lebih apa sih? Mengingatkan kita. Istilahnya seperti itu. Sholat. Ada kewajiban kita tersendiri ya. Kewajiban peserta didik itu tidak hanya belajar saja, ada yang lebih diwajibkan lagi, itu adalah mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Bagaimana menurut Ci dengan diadakannya sholat zuhur berjamaah? Menurut saya sih ya, dari SMP kan yang namanya sholat zuhur itu tidak ada. Tapi alhamdulillah sekarang SMK ini ya gimana ya? Ada sholat zuhurnya itu kan luar biasa banget. Ya. Tanpa memang sholat itu diwajibkan ya. Tapi nggak mungkin juga kalau misalkan kita namanya juga wanita Bu ya. Nggak mungkin juga wanita itu harus sholat gitu. Nah, gimana sih? Ya, jadi
ini maksudnya ya si suci itu ada kalanya waktu memang kalau wanita tidak bisa sholat ya sudah. Iya. Ada waktu Itu masa kan, liburnya ya, gitu betul. ya kan. Iya. Tapi di SMK Negeri 1 Keluang memang diwajibkan peserta didik untuk sholat Salat zuhur. zuhur, iya. Kan kitanya pulangnya jam 3 ya. Iya, iya. Lewat itu otomatis sholatnya ya di sekolah. Kalau misalnya nggak sholat ya lewat dong kalian. Benar ya banget. kan? Oke, itu. Kemudian juga setelah sholat zuhur, kita kan nih melanjutkan proses belajar dalam kelas dengan kondisi yang mungkin ya jam 1, jam 2 ya panas ya. Tapi kan masih semangat ya belajarnya? Masih. Masih dong, karena kan posisinya apalagi jurusan DKP itu kan belajarnya Santai, benar banget. Iya. Benar. Kan belajar belajarnya santai. tapi dalam artian santai bukan peserta didik tidak belajar ya, tapi di sini mereka belajar sambil praktek tadi kata ibu. Jadi kayak santai kan. Menggunakan alat. Tidak pusing kan masuk DKP? Enggak, Bu. Enggak. Lebih menyenangkan. tadi. Iya, lebih menyenangkan. Bagaimana juga posisinya kalian ya kalau sudah belajar di dalam kelas, kemudian ada tugas nih misalnya dari gurunya, sedangkan kalian baru mengenal, oh ini jurusan DKP. Nah tugasnya diberikan sama gurunya. Kira-kira menurut kalian tugas tersebut langsung dilaksanakan atau aduh pusing? Ya, kalau aku sendiri ya, Bu ya, kan kemarin kan sempat dikasih tugas Ya. buat video perkenalan kan, Bu ya. Oke. Itu aku tuh kan kalau kelompok aku sendiri tuh kurang tahu ngeditnya, Bu. Jadi kan Oke. harus belajar lagi. Jadi kebetulan tadi tuh aku ketemu sama gurunya, jadi aku tuh bertanya lagi lebih panjang. Siapa gurunya? Pak Hendy. Pak Suhen. Itu masuk gurunya suhunya DKP. Iya, Suhunya benar. DKP karena Pak Suhendi itu ketua program untuk jurusan DKP. Iya. Jadi kalau seandainya memang jurusan edit dan segala macam itu urusannya sama Pak Iya, Suhendi ya. Kalau Uci, bagaimana Ci? Menurut saya sih kan aku ya sebagai aku kan belum mengenal dengan dalam di kafe ini. Iya. Terus dikasih Tugas. aku nggak langsung ngerjain, langsung aku tanyain dulu ini ngerjainnya seperti apa, bagaimana, Iya, benar. gitu kan, dijelaskan atau nggak dijelaskan gitu kan, aku bertanya seperti Carla bilang tadi mengenal perkenalan diri, Ya, perkenalan diri. terus diedit. Kalau saya sih tentang mengedit tuh alhamdulillah bisa Bisa ya. ya. Berarti Alhamdulillah bisa banget. lebih menyenangkan, lebih cepat menangkap. Iya, maksud ibu seperti apalagi tentang mengedit. Iya. Berarti dunia kalian tuh memang dunia yang keinginan kalian lah, Iya. sesuai dengan kalian. Apalagi kalau zaman sekarang itu dunia digital ya. Dunia digital itu memang sudah Semakin canggih, iya. semakin canggih juga. Jadi kita jangan sampai lah istilahnya ketinggalan dengan namanya dunia digital. Jadi tadi sudah kata kalian mengedit video tadi ya. Gampang kan? Kalau aku belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Enggak apa-apa. Itu kan karena pertama Iya, pertama sekali kan. Pertama sekali kalian harus menghadapi tidak segala macam, tapi ibu acungi jempol untuk kalian berdua. Karena apa? Maksudnya begini, kalian berdua pertama kali masuk DKP, kemudian mengenal jurusan DKP itu seperti ini, ketemu sama guru yang memang bidangnya sesuai dengan DKP, kalian dikasih arahan, bimbingan, setelah itu kalian dikasih tugas, dan tugas itu ya menurut kalian pusing ya, bingung ya, Iya. tapi kalian bisa mengerjakan dan tanpa sungkan dan malu pun maksud ibu langsung menghubungi guru yang bersangkutan. Iya, benar Bu, Benar ya. Tapi dari situ sih menurut ibu kalau untuk belajar sangat menyenangkan sekali. Karena yang ibu tahu kalau peserta didik itu belajar di dalam kelas biasanya lebih membosankan, ya kan? Nah, berarti paslah dengan tujuan kalian dengan adanya masuk ke SMK Negeri 1 Keluang, membuat kalian belajar lebih santai, lebih menyenangkan seperti itu. Nah, kira-kira ada ini enggak keinginan kalian lah seperti itu untuk adik-adik tingkat kalian besok
supaya ayo kita gabung aja nih ke SMK kayak gitu? Ada nggak? Kalau aku sendiri sih ada, karena aku kan punya adik gitu. Adik ya? Iya. Dan juga adik aku tuh masih kelas 2 SD. Jadi aku nyuruh dia buat masuk SMK aja gitu kan. Masuk SMK karena gimana ya, SMK ini tuh setiap tahun itu maju terus gitu. Soalnya tuh kan di SMK ini tuh setiap tahun jurusannya kadang beda-beda. Oke, kalau di SMK Negeri 1 Keluang kan memang beberapa jurusan dan sesuai dengan peminatnya siswa. Kemudian juga di SMK juga kan siswa diarahkan, ya seperti itu. Nah, jadi kalau sudah masuk ke SMK semuanya aman lah, aman terkendali, baik dari proses belajarnya, kemudian siswanya, ya istilahnya tidak ada penyesalan untuk masuk SMK Negeri 1 Keluang, ya kayak gitu. Ya, Bu. Nah, kemudian setelah bergabung juga di SMK Negeri 1 Keluang, pesan kalian untuk SMK Negeri 1 Keluang itu apa? Pesannya. Ya, pesan. Ya mungkin misalnya nih pesannya kedepannya SMK lebih maju lagi, kemudian banyak fasilitas lagi akan bertambah di SMK Negeri 1 Keluang atau apa? Ya, pesan saya sendiri ya intinya semoga lebih maju lagi ya Bu ya, yang kata Ibu tadi. Dan semoga aja fasilitasnya itu tambah banyak dan jurusannya itu bertambah. Benar banget Bu, ya benar. Karena di sini kan kita baru ada 4 jurusan. jurusan ya. Jurusannya apa tuh? Akuntansi, Akuntansi, TBSN, TKRO, DKV. dan DKV. Ya itu ya. Nah, jadi kedepannya mudah-mudahan dengan banyaknya peminat di SMK Negeri 1 Keluang, SMK Negeri 1 Keluang bisa bertambah lagi jurusannya ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini mungkin kita cukup sampai di sini. Iya. Kira-kira masih ingat ini yang SMK nggak? Yang SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Dengan ekspresi yang sangat luar biasa ya. Karena cuaca hari ini cuacanya sangat Panas banget. cerah sekali ya. Itu. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Kita bareng-bareng ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ketek-ketek Pak.